Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya hanya ingin mengulang sebuah nasihat yang sangat baik kita terapkan pada pola asuh zaman sekarang. Pola asuh itu akan disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan di setiap keluarga masing-masing. Pasti sebagian dari penonton di sini pernah mendengar cerita tentang sebuah sungai. Jadi ada keluarga A dan keluarga B, di mana mereka itu tinggal di pinggiran sungai ya. Nah, keluarga A setiap anaknya keluar rumah, dia selalu berpesan seperti ini. "Nak, jangan main di dekat sungai ya," atau jauh-jauh dari sungai, jangan deketin sungai, hindari sungai. Intinya keluarga A selalu berpesan kepada anaknya supaya anaknya jauh-jauh dari sungai itu. Kemudian keluarga yang B, setiap anaknya keluar rumah untuk bermain, dia selalu katakan, "Nak, kalau jatuh ke sungai, segera pegangan akar pohon. Kalau misalkan mau bermain di sungai, pakai ban." Orang tuanya juga mengajarkan bagaimana cara berenang di sungai. Sampai sini pasti penonton sudah paham ya pesan dari kedua keluarga ini. Pada saat kecil selalu dilarang kalau bisa hindari masalah itu. Hindari sesuatu yang bisa menimbulkan masalah. Tapi jarang sekali keluarga itu mengajarkan bagaimana cara menghadapi masalahnya. Nah, yang harus kita contoh di sini itu bagaimana keluarga B mempersiapkan anak-anaknya itu untuk menghadapi masalah itu. Tidak selamanya kita berada di samping anak kita untuk mengawasi mereka. Akan ada saat dimana anak kita itu menghadapi masalahnya sendiri tanpa bantuan kita. Nah, yang harus kita persiapkan supaya anak kita itu siap menghadapi segala macam medan masalah. Kita belajar dari keluarga si B untuk kita tidak selalu menghindari masalah, tapi mengajarkan cara dia menghadapi masalah. Nah, ini sangat cocok dengan zaman sekarang. Sebelumnya orang tua itu selalu khawatir bagaimana caranya untuk menghindari anaknya menggunakan gadget. Di zaman sekarang kita tidak bisa mengkhawatirkan anak-anak kita untuk tidak menggunakan gadget. Kalau kita melarang mereka menggunakan gadget, itu sama saja kita melarang anak kita untuk berkembang. Segala macam pengetahuan itu bisa dia dapatkan hanya dengan duduk diam di dalam rumah dan membuka gadget mereka. Tidak seperti kita zaman dulu ya, kalau mau belajar tentang anggota tubuh, maka kita harus pergi ke sekolah, naik kendaraan dulu, pergi dulu ke Gramedia atau ke toko buku untuk mencari buku yang kita ingin tahu. Tapi zaman sekarang anak-anak kita bahkan dia cukup di dalam kamarnya saja dia sudah bisa mengetahui, oh, anggota tubuh misalnya kepala, berarti bahkan bisa lebih detail lagi, kepala itu membutuhkan nutrisi apa aja, misalkan ikan salmon dan lain sebagainya yang bisa membantu nutrisi otak, atau bagian otot itu membutuhkan makanan apa saja, misalkan buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Bahkan bisa sampai sedetail itu hanya lewat gadget mereka. Walaupun memang lebih baik perkembangan otak itu jauh lebih maksimal ketika mereka membaca buku, tapi ketika mereka menggunakan gadget juga bisa mengembangkan pengetahuan mereka, karena memang generasi alpha zaman sekarang itu tidak bisa dihindari lagi yang namanya penggunaan gadget. Jadi para orang tua tidak perlu lagi khawatir untuk selalu memperingati anaknya stop menggunakan gadget, tidak, tapi ajarkan mereka bagaimana caranya yang bijak untuk menggunakan gadget. Contohnya, banyak anak yang terjerat kasus video-video asusila atau video-video pelanggaran hukum-hukum syara dan lain sebagainya yang menyinggung. Bahkan ya, yang baru terjadi kemarin, kita turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi pada pesawat Sriwijaya. Nah, tidak sedikit ya anak remaja zaman sekarang itu bahkan dengan entengnya mereka menganggap itu sebuah lelucon. Mereka memasang status kabar duka cita itu sebagai sebuah lelucon. Nah, itu yang harus kita ajarkan supaya anak kita bisa menggunakan gadgetnya untuk pertama tidak membuat lelucon pada kabar-kabar duka. Itu harus kita kasih tahu. Kemudian tidak membuat lelucon pada icon-icon atau simbol-simbol negara, misalkan simbol-simbol bendera, simbol Pancasila, tentang alat-alat negara, misalkan dia membuat lelucon tentang polisi dan lain sebagainya, itu dibuat lelucon. Itu hal-hal yang tidak boleh. Nah, itu kita ajarkan supaya anak kita terhindar dari masalah-masalah yang bisa membawa mereka ke jalur hukum. Ajarkan mereka setiap
40 menit sekali untuk relaksasi mata. Misalkan setiap 40 menit stop dan berikan mata kalian relaksasi, buka jendela melihat pemandangan yang hijau-hijau, karena kita tahu warna hijau itu warna yang sangat baik untuk kesehatan mata. Jadi ajarkan dia 40 menit menggunakan gadget, kemudian stop menggunakan gadget, stop melihat TV, stop melihat iPad-nya, stop melihat handphonenya. Lihatlah pemandangan yang hijau-hijau, tanaman, pohon, langit, dan lain sebagainya. Itu bisa merilekskan mata. Kalau kita memang khawatir mata anak kita menjadi rusak karena gadget. Kalau kita khawatir anak kita membuka situs-situs terlarang, maka ajarkan dia situs-situs apa saja yang baik untuk dia buka. Bisa situs hiburan misalnya YouTube Kids, kemudian situs-situs pendidikan, itu yang kita ajarkan. Kalau kita tidak ajarkan, maka mereka akan diam-diam mencari tahu sendiri, maka itu yang lebih berbahaya. Dulu kita hanya melarang mereka untuk menggunakan gadget. Oh, generasi Alpha semakin dilarang, dia akan semakin melakukannya. Kita larang dia untuk menggunakan gadget, maka dia akan diam-diam di belakang kita menggunakan gadget. Justru ketika dia diam-diam itu yang berbahaya. Dia bisa membuka situs-situs yang memang hanya dikhususkan untuk orang dewasa mungkin, atau situs-situs yang mengandung banyak kekerasan. Nah, justru mereka akan membuka itu karena kita tidak mengajarkan mereka. Maka dari itu zaman sekarang ajarkan mereka membuka situs apa saja yang harus dibuka, apa saja yang dilarang. Justru beritahu itu, ini situs seperti ini tidak boleh dibuka karena itu nanti misalkan bisa dilacak ya. Mama bisa tahu kamu buka ini, itu bisa mama tahu. Jadi mereka tahu setiap apa yang dia buka di gadgetnya, kita juga bisa tahu. Kemudian ajarkan mereka untuk sopan santun dalam bersosial media. Larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di media sosial, menghina, mencemooh simbol-simbol negara, mencemooh simbol-simbol keagamaan, mencaci maki, mengolok-olok teman, membuat candaan pada kabar-kabar duka. Nah, itu yang harus kita ajarkan. Jadi anak kita bisa lebih bijak menggunakan sosial media dan mereka juga bisa tetap berkembang dengan gadget mereka masing-masing. Kemudian ajarkan mereka juga untuk relaksasi tangan dan jari-jari mereka. Bagaimana memijat tangan mereka masing-masing ya, memijatnya merelaksasi gitu ya, membuat rileks tangannya tidak kaku gitu. Jadi setiap 40 menit dia istirahatkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bisa berguna untuk para orang tua atau para calon orang tua dan juga para guru-guru yang mengajar anak usia dini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.